Baik, untuk membahas mengenai hal ini, kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Benri Jaisyur Rahman selaku konselor ketahanan keluarga. Assalamualaikum Ustadz Benri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, kalau kita lihat apa yang menjadi pembahasan netizen belakangan ini soal keretakan rumah tangga Ya. public figure ya, yang kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial. Kalau kita lihat beberapa alasan perceraian yang diuraikan dalam putusan itu, di antaranya memang kalau saya pribadi menilai ini masalah komunikasi sebenarnya. Nah, kalau bisa dikomunikasikan sebenarnya ada solusinya. Nah, sebenarnya apakah kemudian alasan-alasan itu menjadi alasan-alasan yang bisa kuat begitu untuk menjadi perceraian atau sebenarnya seperti apa, Ustaz? Silakan. Iya, Masya Allah ya, ini salah satu isu yang sebenarnya sesuatu yang harusnya kita jaga supaya jangan sampai tersebar. Pertama adalah karena status public figure ini bisa mempengaruhi juga bagaimana nanti seseorang yang mungkin menghadapi masalah atau konflik mengambil keputusan dalam masalah pernikahan perceraian gitu, sehingga merasa ada sebuah dukungan dari bagaimana seorang public figure yang dilakukan juga mengambil keputusan yang terlepas bagaimana apakah keputusannya itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dianggap hal yang bisa dinormalkan, diwajarkan. Karena hakikatnya memang kalau ketika dalam urusan perasaan itu sudah tidak lagi merasa nyaman, tentu saja pihak yang menggugat dalam hal ini dibenarkan, karena bagaimana riwayat seorang muslimah yang bernama Habibah atau bernama Jamilah tiba-tiba gugat ya suaminya yang bernama Sabit bin Qais, dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW, dan itu khuluk pertama seorang wanita menggugat cerai suami dan akhirnya mengembalikan mahar yang sejatinya pernah dilakukan. Dan itu sebenarnya bagaimana pernikahan yang seperti ini memang sesuatu yang sangat sulit untuk dipertahankan. Tapi saya memberi catatan khusus sebenarnya adalah bagaimana kita yang melihat ini, yang merasa bahwa kita sayang sama public figure ini, harusnya jangan juga menjadi bagian yang disebut tentara-tentara iblis. Karena dalam sebuah riwayat, iblis itu memang sangat berkepentingan untuk merusak rumah tangga. Bahkan disebut sebagai prestasi terbesarnya iblis dalam merusak manusia adalah merusak rumah tangganya. Ya, dalam riwayat Muslim jelaskan sampai dia memuji salah satu pasukannya yaitu setan yang berhasil ya menceraikan sebuah keluarga. Dalam rahasia rumah tangga itu sendiri gitu. Walaupun mereka selebriti, tapi kan juga tidak baik gitu untuk mengumbar-ngumbar aib dalam rumah tangga. Iya, dalam hal ini bahkan Islam sendiri ketika berbicara tentang perceraian, alih-alih memberikan ruang untuk kita mengungkap aib, bahkan Allah membuat petunjuk di dalam surat Al-Baqarah 237 dengan satu kalimat indah, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Justru Allah mengingatkan supaya setiap keluarga jangan sampai melupakan kebaikan mantan gitu. Dengan kata lain, supaya kita move on dari perasaan-perasaan yang buruk masa lalu. Karena ada hal yang harus kita pelihara. Pertama, ini satu hal yang jarang dipikirkan orang, bahwa setelah perceraian biasanya ada perasaan yang terluka pada suami istri. Jejak digital hari ini juga sangat menyakiti perasaan anak yang mungkin kelak akan tumbuh, dan dia tentu hidup dengan beban yang tidak nyaman ketika di masa dewasa dia tahu bapak ibunya berseteru dan itu memberikan maaf yang disebut luka pengasuhan yang akan tergores. Inilah kaidah dalam Islam yang harusnya dijaga oleh setiap orang yang dalam hal ini mohon maaf harus memutuskan bercerai, bahwa mantan istri, mantan suami memang ada, tapi mantan ayah dan ibu itu tidak ada, dan itu harus bersama-sama sepakat. Itulah kenapa ketika kita bercerai, menjadikanlah perceraian ini dengan cara yang indah, dengan cara yang baik gitu ya. Karena gini, orang selama ini berpikir bahwa dia berbicara tentang broken home, padahal bukan broken home yang dikhawatirkan anak, tapi broken heart. Tuh, ini menjadi catatannya. Ya. Ustadz,
kalau misalnya ada kasus perceraian, lalu kemudian harus mengungkapkan alasannya di depan majelis hakim, apakah memang harus sedetail itu sehingga kemudian jadi catatan dari catatan pengadilan dan kemudian itu akan dibuka ke publik? Itu kan jadi satu faktor juga, jadi aib itu terbuka ke publik gitu loh. Apakah memang harus didetailkan seperti itu atau memang ada alasan-alasan tertentu yang kemudian bisa dimaafkan lalu kemudian langsung ya sudah ada putusan cerai begitu? Ya, tentu dalam hal ini pengadilan harus tahu karena pengadilan hakim memutuskan tentu berdasarkan fakta, bukan asumsi. Dan dalam hal ini hakim berhak mendapatkan informasi karena hakim sebagai pemutus tidak bisa memutuskan sesuatu yang didasarkan berdasarkan asumsi semata. Sehingga fakta-fakta yang terkait dengan pernikahan itu memang harus disampaikan secara jujur. Dan itu sah-sah saja, tinggal perasaan yang harus dilihat. Ingat, ini berkaitan, ada dua yang harus dipahami. Ada namanya hukum, ada nama etika. Hukum berkaitan dengan fakta-fakta yang disampaikan berdasarkan keinginan kita. Tapi etika pun juga memahamkan kita bahwa ada hal yang mungkin tidak layak sampaikan karena kalaulah keputusan cerai tetap terjadi, ada perasaan orang lain terluka. Makanya ada juga aib yang harus kita jaga. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup nanti di aibnya di akhirat, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Benri Jaisur Rahman, konselor ketahanan keluarga, sudah memberikan informasinya, memberikan pengetahuannya kepada kita semua dan juga pemirsa TV One. Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum. Ya, semoga jadi pelajaran ya. Dan saya juga ingin kasih pesan-pesan